Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. Bapak Ketua, pengurus dan seluruh jajarannya Masjid Paripurna Baitus Salam yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia, ketua Ramadan, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, anggota pengajian dan majelis ta'lim. Umumnya kita yang hadir dalam salat subuh berjamaah di pagi hari ini, hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa. Nampaknya pagi ini biasanya ibu-ibu lebih banyak daripada laki-laki ya. Ini macam banyak laki-laki ni ya. Imbang ini ya. Masya Allah, imbang ini ya. Jadi saya kasih pantun dulu untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu lah. Jalan-jalan ke Belilas, singgah sebentar di Pangkalan Kerinci. Ini puasa yang ke-13. Ibu-ibu yang ikut tadarus sudah disiapkan mukena oleh Pak Haji. Saya mohon maaf oleh karena kesehatan tidak terlalu aktif saya ikut. Kadang-kadang di luar pun saya banyak bagikan jadwal saya sama orang lain. Sebahagian saja yang dekat-dekat, macam daerah-daerah sekitar TVRI ke sini saya ambil lah. Jadi mohon maaf, saya ikut waktu itu hanya panitia Ramadan. Ibu-ibu merequest mukena yang insyaAllah Pak Haji sudah sediakan insyaAllah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus memberikan kesadaran diri kita bahwa pujian kita kepada Allah menandakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dan kita ini tidak siapa-siapa. Seandainya pun kita ini ada ilmu, itu adalah titipan Allah. Seandainya pun kita ada kemampuan, itu juga adalah titipan Allah. Seandainya kita juga ada harta, itu juga titipan Allah. Seandainya kita ada kesehatan dan umur panjang, itu juga adalah unlimited titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyadari itu kita ini tidak punya apa-apa, kita mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan amanah-amanah ini kepada kita. Semoga kita dapat mensyukurinya, karena tujuan nikmat itu adalah menggunakannya kepada jalan yang disukai oleh pemberinya. Salawat dan salam kepada insan budiman, junjungan umat putra Abdullah kekasih Aminah. Dialah Nabi kita, kekasih kita,
junjungan kita Habibuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang kita tidak akan dapat lagi berjumpa dengan beliau di dunia ini kecuali sebahagian orang yang ada di dalam hadis. Nabi bilang apa? Kalau kamu melihat daku di dalam mimpimu, sungguh itulah rupa dan wajahku. Karena setan la yatamassalu bi surati, tidak akan mampu menyerupai wajahku. Jadi kalau kita mimpi sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam kitab-kitab Syama'ilul Muhammadiyah bahwa itu adalah Nabi, itu memang benar. Kecuali mimpinya itu mimpi salah. Oh itu Nabi itu katanya, tapi hitam, itu bukan Nabi. Nabi itu orangnya ganteng, putih, Masya Allah. Tidak ada seganteng-ganteng umat di dunia. Kenapa orang bilang Nabi Yusuf itu paling ganteng? Karena Nabi Yusuf itu, kegantengan Nabi Yusuf itu ditutupi ataupun diberikan Allah dengan artinya kegantengannya. Kalau Nabi Muhammad ganteng tapi ditutupi oleh kewibawaannya. Kalau misalnya kita ada orang pemimpin ganteng, jadi tidak terlihat kegantengannya oleh karena kewibawaannya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna yang kita berharap nanti dapat berada di bawah benderanya di akhirat dan boleh masuk surga berjumpa dengan nabinya. Orang yang ada di surga tingkat pertama tidak boleh naik ke surga tingkat kedua. Orang yang ada di surga tingkat kedua tidak boleh naik ke tingkat ketiga. Level dia yang kedua, tapi dia boleh visit untuk surga pertama. Orang yang ada di surga ketiga tidak boleh visit ke surga keempat, tapi dia boleh visit ke surga kedua dan pertama. Tapi di emperan surga pun sudah luar biasa. Ini surga ini luar biasa sekali. Tetap dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita ingin bersama Nabi, kata Nabi, apa itu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kita bawakan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, itu adalah tandanya kita mencintai Nabi. Kalau kita cinta Nabi, janji Nabi apa? Kana ma'i fil jannah, nanti dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Baitus Salam menjadi penghuni Jannah Darussalam. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin dan Bapak Ketua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan Bapak Zul Ikrami tidak dapat datang. Majelis ini tetap kita lanjutkan. Sebab majelis ini menjadi mulia bukan karena orang-orang besar hadir di sini. Bukan karena ada Perdana Menteri, ada Presiden, tidak. Bukan itu jadi besar majelis ini. Walaupun hadir Presiden, tapi Presidennya yang munafik, pembohong. Walaupun datang menteri-menterinya yang penipu, munafik. Penuh dengan orang-orang berpangkat, bergelar, orang pintar, orang hebat, tapi munafik semuanya, pembohong. Tidak ada nilai majelis ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ini mulia karena apa?
bukan kerana hebat-hebatnya orang datang, tapi kerana kita membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah makanya kita hadir di majelis iman. Seandainya ada pun munafik di majelis itu, karena kita membahas tentang iman, membahas tentang kebesaran Allah, mudah-mudahan kebesaran kemunafikan yang ada dalam diri seseorang terkikis secara erosi perlahan-lahan. Memang untuk menjadi baik ini tidak dapat seperti membalik tangan, tapi perlahan, sedikit-sedikit. Tapi kebalikannya justru tiba-tiba yang tadinya khusyuk karena dekat dengan penguasa menjadi bau. Ada orang kadang-kadang sudah berbau-bau ustaz, tapi karena dekat dengan munafik menjadi ustaz bau. Ada sudah menjadi dekat-dekat macam ulama, tapi karena dekat dengan penguasa menjadi ulama usuk. Semua dakwahnya, semua pikirannya ikut dengan cara pemimpin-pemimpin yang zalim. Saudara-saudaraku, majelis ini mulia karena kita membicarakan keagungan yang maha mulia. Tepatlah waktunya di waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia juga. Ramadan Karim, Ramadan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang mulia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya manusia yang spesial. Manusia-manusia pilihan Allah yang disebut dengan utusan dalam bahasa kita. Bahasa Arab utusan ini disebut dengan rasul, messengers, utusan, yang kita kenal dengan rasul. Jadi manusia pilihan Allah ini yang Allah bagi wahyu kepada mereka untuk menyampaikan keagungan Allah, mengajari keimanan kepada manusia ini. Ini sunnatullah. Ada yang disebut dengan nabi dan rasul. Tapi banyak saya lihat orang mendefinisikan nabi. Nabi ialah orang yang menerima wahyu daripada Allah untuk diamalkannya dan tidak perlu disampaikannya. Rasul ialah orang yang menerima ajaran Allah untuk diamalkan dan disampaikan. Saya heran, dari mana ini definisi ini orang dapat ini? Nabi itu utusan. Kalau orang diutus untuk mengamalkan bagi dirinya sendiri, berarti itu bukan utusan. Jadi orang mendefinisikan Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk diamalkannya sendiri. Egois sekali agama ini. Sedangkan Rasul dapat dari Allah amal dan sampaikan. Tidak tahu saya di mana definisi ini dapat ini. Padahal Nabi itu juga wajib berdakwah, bukan untuk dirinya sendiri. Sudah sunnatullah dari dulu. Semenjak manusia pertama statusnya Allah bagi Nabi. Itulah Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Abu artinya bapak, Bashar manusia. Bapak manusia adalah Nabi Adam. Tapi tidak tahu kalau mau ikut dengan teori Charles Darwin, bapak manusia berasal daripada nyomet. Charles Darwin itu sangat dibanggakan oleh dunia. Orang Inggris,
Makanya di sana salah satu mata uang pound sterlingnya itu adalah gambarnya Charles Darwin. Islam mengajarkan bahwa asal keturunan manusia ini adalah Nabi Adam alaihis salam, berasal daripada tanah. Maka kita semua berasal daripada tanah, angkanya nanti akan kembali kepada tanah. Sekarang kita ini ada di atas tanah, jangan terlalu bangga. Hari ini, besok, lusa, minggu depan kita akan menjadi isi perut daripada tanah. Jadi Nabi dan Rasul bedanya itu apa? Kalau Nabi adalah orang yang terima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Jibril itu sudah dari dulu menjadi ketua malaikat penyampai wahyu, untuk diamalkan dan diajarkan. Rasul sama. Bedanya apa? Skopnya para nabi lebih kecil daripada rasul. Itu aja bedanya. Jadi kalau nabi itu dulu ada yang nabi diutus kalau macam kita ini untuk satu RT pun ada. Jadi jumlah nabi itu berapa? Jangan kita anggap nabi itu seperti yang kita pelajari daripada kecil. Nabi-nabi dan rasul-rasul kita wajib beriman ada 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, bukan yang itu. Itu yang 25 itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Nabi bagi tahu bahwa Nabi SAW bagi tahu bahwa Nabi itu berjumlah 124.000 orang. Banyak Nabi itu 124.000. Yang semuanya 124.000 itu, semua kejadian ini berawal daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berapa? Rasul jumlahnya 313. Yang disebut dalam Al-Quran ada 25. Jadi bermula daripada Nabi Adam alaihissalam yang tugasnya semua sama, agamanya semua sama, yaitu Islam, mendakwahkan kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Karena naluri manusia ini mempunyai naluri ketuhanan, tetapi tercover. Makanya dalam bahasa Arab itu cover, kupur, artinya apa? Kalau ada buku ada covernya itu penutup. Makanya kafir itu artinya tertutup, tertutup hatinya daripada kebenaran. Kufur nikmat, tertutup hatinya daripada mensyukuri nikmat Allah. Itu artinya kufur nikmat, kafir. Jadi semasa Nabi Adam dulu tidak ada pelanggaran akidah di dunia ini. Berapa umur Nabi Adam? 930 tahun. Manusia pertama itu tua, 930 tahun. Tidak ada pelanggaran akidah waktu masa Nabi Adam dan anak-anaknya. Walaupun anaknya di dalam Al-Quran dijelaskan antara Qabil dan Habil bermusuhan, saling dendam oleh karena cemburu. Akhirnya mereka saling membunuh, tetapi mereka bukan kafir. Dan di antara anak Nabi Adam itu adalah ada yang bernama Nabi Sis.
Maka untuk membantu Nabi Adam, Allah turunkanlah Nabi Idris. Masa Nabi Idris saja sudah ada 60 bahasa di dunia ini. Itulah hebatnya manusia ini, Allah bagi berpikir. Negara yang tidak terlalu besar, Papua Nugini, adalah salah satu negara yang paling banyak bahasanya di dunia. Kurang lebih 800 bahasa satu negeri itu. Datang Nabi Idris untuk membantu Nabi Adam. Diutus kepada anak-anak dan cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Di mana Nabi Adam tinggal pada waktu itu? Di mana berjumpanya? Di Jabal Rahmah, di Arafah. Maka Nabi Adam membuat kehidupan di sekitar sana, Saudi Arabia. Maka anak-anaknya ini bertambah banyak, cucunya bertambah banyak. Manusia ini dulu dikenal dengan kehidupannya nomadik, suka berpindah-pindah. Karena transportasi belum ada, mereka mencari sungai. Di mana sungai yang terbesar di Arab? Saudi Arabia tidak ada sungainya. Kalau kita jalan ke atas terus daripada bawah, kita jalan misalnya daripada tempat Nabi Adam dari Makkah terus arah ke utara sana bagian Syam. Di sana tidak menemukan sungai-sungai yang terlalu besar kecuali sungai-sungai kecil di daerah Jordan. Maka anak-anak Nabi Adam berjalan ke sebelah kanan. Maka di sana mereka berjumpa dengan sungai besar, sungai Tigris dan El-Furat di Irak. Maka mulailah mereka memulai kehidupan di sana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semua nabi-nabi dan rasul-rasul diutus oleh Allah untuk memperkenalkan kepada manusia siapalah Rabb yang sesungguhnya, karena setiap manusia punya naluri untuk ada Tuhannya. Ada sebuah cerita, seorang profesor ateis yang hari-hari mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan kepada sang mahasiswanya. Satu hari profesor ini jogging di pagi hari, diikuti oleh seorang mahasiswa yang mendampinginya. Tiba-tiba sang profesor terpeleset jatuh ke got. Maka ketika itu sang mahasiswa langsung melompat. Dia angkat sang profesor ke atas. Dan profesor antara sadar dan tidak. Apa kata profesor? My God, help me. My God, help me. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Sang mahasiswa ini sangat terperanjat ketika profesor idolanya yang mengatakan tidak ada Tuhan pada waktu itu, tapi berbalik 360 derajat. Sang profesor mengatakan, oh Tuhan, tolonglah aku. Sama kisahnya dengan Fir'aun. Fir'aun pun setelah di tengah laut dia sudah gorgoroh. Apa arti gorgoroh? Napasnya di tenggorokan. Maka apa kata Fir'aun? Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ternyata naluri manusia ini ada keinginan untuk bertuhan.
Jadi kalau tidak diturunkan nabi, tidak diturunkan rasul, makanya Tuhan manusia ini bermacam-macam. Kalau dulu jelas-jelas zaman Nabi Adam belum ada Tuhan yang disembah selain Allah. Zaman Nabi Idris dunia ini bersih daripada segala khurafat-khurafat. Setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam, di sanalah khurafat bermula, adanya patung pertama kali di dunia. Orang menyembah pohon, orang menyembah bintang, orang menyembah bulan. Awal-awalnya daripada mereka terlalu memuliakan guru-gurunya, akhirnya gambar gurunya dilukis di rumahnya, menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat di sana, ditiru oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya mengagungkannya, keturunan yang selanjutnya menyembahnya. Jadi begitulah pentingnya Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada 5 Rasul pilihan Allah ini yang dapat pangkat tertinggi daripada Allah. Jadi Allah menyeleksi memberikan pangkat ini karena sesuai dengan perjuangan dan keseriusannya. Ibaratnya Allah memberikan pangkat kepada 5 orang ini luar biasa, jenderal penuh. Allah bagi bintang kepada mereka. Jadi ini asli pilihan Allah, bukan diberikan jenderal kepada yang pembohong, tetapi Allah bagi jenderalnya itu, bintangnya itu bukan kepada pengkhianat, tetapi kepada orang yang suka dengan rakyatnya, yang tinggi perjuangannya. Maka dikenallah 5 bintang Mahapudra daripada Allah kepada nabi-nabi ini dengan gelar Ulul Azmi. Ulu artinya mempunyai. Jadi kalau ada orang namanya Bu Ulul, artinya ibu yang mempunyai lah itu. Azmi, keteguhan hati. Orang mempunyai semangat yang sangat tinggi. Ada 5 orang. Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang paling panjang umurnya, 950 tahun. Sekarang ini di dunia orang yang paling panjang umurnya sekitar 130 tahun. Ada di Jepang. Kalau di tempat kita rata-rata umur yang paling panjang itu sekitar 70-80. Nabi bersabda, umrina ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Golibnya umur umatku antara sittin 60 wa sab'ina sanah 70 tahun. Nampaknya di antara kita ini sudah ada juga yang dapat bonus. Nabi umurnya 63. Alhamdulillah yang sudah dapat bonus lebih dari 63. Itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalnya orang yang lebih dari umur Nabi lebih tinggi nilainya daripada amalnya orang-orang yang di bawah umur seperti itu. Sama dengan puasa. Kalau kita puasa di kampung dekat pondok pesantren, itu lebih tinggi nilai kita puasa di kota.
Karena di kota banyak godaannya. Kalau di kampung lihat ke sini orang mengaji, lihat ke situ orang sholat. Tapi di kota bermacam-macam. Belum lagi jaga mata. Kalau di kampung terjaga. Jadi kalau di kota itu, kalau kita dapat jaga, mata lagi perlu dijaga, lidah lagi perlu dijaga, tinggi sekali nilainya. Jadi Nabi Nuh ini gelarnya adalah Najiullah. Naji, arti naji munajat, orang yang selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dapat gelar Najiullah? Nabi Nuh ini berdakwah umurnya 950 tahun, tetapi pengikutnya sedikit. Berapa orang beriman dalam ratusan tahun dakwahnya Nabi Nuh? Hanya 83 orang. Jadi kira-kira berapa itu persentasenya itu? Dalam 100 tahun itu sampai 10 kah Mas? Udah sampai 10 ya? 8 aja barangkali. 8 orang dalam 100 tahun. Coba kalau kita di Pekanbaru dakwah sudah 10 tahun misalnya, dibuat oleh satu tim, yang beriman cuma 3 orang, ini kita kategorikan dakwahnya gagal. Jadi dakwah ini, dakwahnya Nabi Nuh secara khusus, jadi bukan karena dakwahnya itu banyak pengikut, tapi bagaimana keteguhan kesabarannya di dalam berdakwah. Dia dihujat, istrinya meninggalkan, anaknya menjadi kafir, banjir bandang datang, anaknya tidak mau ikut dengan ayahnya. Inni da'autu qaumi laila wa naharan. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Falam ajid du'ai illa firara. Tapi mereka lari, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka dia sering bermunajat. Maka dia dapat gelar Najiullah. Kemudian yang kedua, di antara Nabi Ulul Azmi itu adalah Nabi. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim sehingga Allah bagi dia gelar Ulul Azmi? Apa gelarnya Nabi Ibrahim? Khalilullah. Artinya kawan Allah, teman dekat Allah, itu arti Khalil. Kalau arti kawan saja, bahasa Arabnya sodik. Kalau kita ke Arab nanti biasa itu, ya sodik. Bukan karena nama kita si sodik. Sodik itu artinya kawan. Nanti kalau di Arab jumpa ya sodiki. Wah, pandai juga orang ini bahasa Arab. Tapi cuman itu. Ya sodik, wahai kawan. Ya Khalil, lebih tinggi lagi, kawan yang sangat dekat sekali. Ini hebatnya bahasa Arab itu, bertingkat-tingkat dia. Khalilullah, kawan dekat Allah. Mengapa Allah panggil Nabi Ibrahim ini sebagai utusan Allah jadi kawan dekat, teman yang paling dekat? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang sangat teguh pendiriannya, dibakar oleh Raja Namrud, tapi dia tetap hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tidak sedikit pun harapannya kepada yang lain, karena harapannya bergantung penuh kepada Allah, tidak ada yang lain. Maka oleh karena itulah Allah pilih pula dia, tidak ada yang lain sebagai Khalilullah.
Selagi hati kita masih ada yang lain selain daripada Allah, maka sifat-sifat Khalil Allah itu tidak akan turun kepada hati kita. Bu, Ibu, alhamdulillah si bangun ya. Kalau misalnya si bapak bilang, apa katanya? Ibu, saya sangat cinta kepada ibu. Ini satu. Kira-kira senang enggak kalau dia bilang begitu? Oh, siapa tidak senang kalau lakinya bilang saya sangat sayang kepada ibu. Tapi kalau dia bilang begini, saya hanya sayang kepada ibu, mana lebih tinggi? Hanyanya itu loh, itu yang jadi mahal itu. Tidak ada yang lain bang, tidak ada, only you, hanya kamu. Tidak ada yang lain. Satu-satunya. Hatinya pun berbunga-bunga. Luar biasa servisnya. Karena kalimat hanya tadi, only you my darling, engkau saja kekasihku. Begitulah Nabi Ibrahim, tidak ada yang lain tampil di hatinya selain daripada Allah. Dibakarlah, aku hanya pasrah kepada Allah. Diusirlah, aku hanya bergantung kepada Allah. Karena kerinduannya kepada Allah, ingin umurnya panjang. Tapi satu saat Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Israel. Kita ini semua, saya, bapak, ibu, nanti kita akan jumpa dengan namanya malaikat Israel. Dialah yang akan mengeksekusi kita dari dunia ini. Kegagahan kita itu akan berakhir. Mobil-mobil kita terakhir nanti mobil jenazah. Rumah kita jadi tipe 21, panjangnya 2 meter. Kalau memang dikasih panjang, lebarnya 1 meter. Pakaian terakhir kita kain putih. Nanti dia akan datang. Datanglah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Tuhan, kata Ibrahim? Saya Israel. Mau apa ke sini? Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawa Tuhan. Kalau orang beriman disebut pun mencabut nyawa, tetap tegar. Tapi kalau kita jumpa misalnya datang Israel, ngapain datang ke rumah mau cabut nyawa, langsung pingsan, langsung mati duluan. Tapi Nabi Ibrahim bilang apa? Mencabut nyawa saya, iya. Karena dia ingin selalu bersama Allah, maka dia bilang, salam balik kepada Allah. Hari-hari aku dipanggil Allah Khalil, kekasih, teman. Adakah teman ingin membunuh temannya? Adakah kekasih ingin membunuh kekasihnya? Malaikat balik, sampaikan pada Allah. Sampaikan salam balik sama Ibrahim. Adakah kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Adakah teman tidak mau berjumpa dengan temannya? Malaikat datang, sampaikan balik. Sekarang, cepat saya ingin berjumpa dengan kekasihku. Makanya dia dapat gelar Khalilullah. Karena di hatinya tidak ada lagi selain daripada Allah. Sudah berapa? 3 lagi, waktu sudah mau habis nih. Masih ada waktunya, Mas?
InsyaAllah 2 sajalah dulu. Nabi Nuh sebagai Najiullah, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Ada 3 lagi. 3 lagi, mudah-mudahan nanti ada waktu. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam kalimullah. Yang keempat Nabi Isa. Apa gelar dia? Ruhullah. Itu nanti agak panjang pembahasannya. Kenapa Nabi Isa disebut dengan Ruhullah? Kenapa dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa kalimatullah? Kenapa Nabi Isa dipanggil Masih, Al-Masih Isa bin Maryam? Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dengan gelar Habibullah, gelar yang paling tinggi. Mudah-mudahan nanti Allah bagi kita masa dan waktu lagi. Sebelum masuk waktu Isyraq, mungkin kita ada sedikit yang bertanya. Kalau ada pertanyaan, insyaAllah kita akan sama-sama diskusikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi daripada Bani Israel. Dia adalah seorang raja yang kaya, dan anaknya pun seorang raja dan nabi yang kaya. Anaknya bernama Sulaiman alaihi salam. Daud, orang Nasara memanggil mereka David. Dan Nabi Daud ini adalah orang yang banyak diberi mukjizat oleh Allah. Salah satu yang paling terkenal dari mukjizat Nabi Daud apa? Apa mukjizat Nabi Daud? Suaranya. Ustaz Yuliadi sudah bagus suaranya, tapi kalau ikut dengan suara Nabi Daud itu Masya Allah, luar biasa. Mirip-mirip lah. Tentu kalau bertanding berdua, antum dapat nomor 2 juga. Yang paling terkenal itu bukan itu saja mukjizat Nabi Daud. Dia boleh melumas-lumaskan besi seperti melumaskan tanah. Suaranya sangat cantik. Istrinya berapa? 100. 100 istrinya Nabi Daud ini. Jadi makanya Nabi Daud ini untuk mengimbangi antara kehidupannya di dalam status sosialnya, maka dia puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Mungkin nanti kalau dia tidak puasa terus, mungkin istrinya boleh 200. Jadi 1 hari dia puasa, 1 hari berbuka. Itu pun sanggup untuk melayani 100 orang istri. Jadi giliran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri paling banyak berapa? 4. Walaupun orang banyak yang salah tafsir,
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah kamu 2, 3, 4. Dijumlahkannya 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Prakteknya boleh 4 saja. Nabi SAW menerangkan kepada sahabat tentang puasa Nabi Daud, yang ingin dekat kepada Allah melalui puasa Nabi Daud. Tapi Nabi SAW tidak mengikuti beramal Nabi Daud, puasa 1 hari, berbuka 1 hari, puasa lagi. Tapi ada puasa-puasa yang Nabi SAW selalu kerjakan, seperti pada bulan Sya'ban. Puasa sunnah Nabi itu paling banyak. Puasa Syawal ada 6 hari. Kemudian nanti puasa Zulhijjah 9 hari, mulai dari tanggal 1 sampai 9. Dan di awal-awal bulan, di tengah-tengah bulan yang kita kenal dengan Yaumul Bait, 13, 14, 15. Kemudian mingguan hari Isnin, hari Khamis. Mana kita lebih bagus? Sebelum saya jawab, puasa ini bukan tujuan. Ini puasa ini latihan, Bu. Puasa ini bukan tujuan kita, ini latihan. Apa maksud tujuan kita? Tujuan kita hanya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Puasa ini hanya sarana. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa ini latihan. Makanya kalau kita ke pasar beli ayam, kalau 13 hari dikurung, lepas lagi, tahu dia kandangnya di mana. Sayangnya kita nanti 1 bulan dikurung, lepas 1 bulan tidak tahu lagi di mana kandangnya. Makanya puasa ini latihan. Jadi untuk mengikuti puasa itu, Nabi tidak melarang kalau kita mau puasa dengan Nabi Daud. Dan kalau kita mengikuti cara Nabi puasa, sudah ada aturan main yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap waktu itu ada manfaatnya. Contoh puasa Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lepas. Puasa itu adalah latihan. Orang bilang kalau mau menjinakkan kuda liar ada 3. Kurangi makan. Nah, itulah puasa itu, kurangi makannya. Kemudian yang kedua, kurangi tidurnya, kurangi bebannya, berikan beban yang berat. Jadi kalau kita lagi puasa kena lah ini, kurangi makannya, kurangi tidurnya, berikan beban yang berat. Banyak kesempatan Allah bagi, mulai daripada qiyamul lail, baca Al-Quran, ini dan itu, maka hati kita akan menjadi jinak. Jadi puasa bukan tujuan, tapi puasa adalah sarana untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi Allah mengutus para nabi-nabi. Di antara nabi-nabi itu ada yang gelarnya itu ulul azmi, yang dapat keteguhan hati dan dapat hadiah daripada Allah karena keteguhan hati mereka dalam mendakwahkan agama. Semoga agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini menjadi jalan kehidupan bagi kita untuk berjumpa nanti dengan Allah dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Barangkali itu saja kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan puasa kita ini nanti kita digolongkan menjadi orang la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.